total loss dari semua uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah APBN untuk Hambalang ini dari kontrak yang 1,2 itu baru 471. Kami sungguh-sungguh menyesal dan merasa bersalah telah menerima dana tersebut. Diantar uang $200.000 ke Mas Ibas supaya meredam situasinya SBY supaya jangan terlampau menekan Mas Anas, itu intinya. Saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ini benar-benar gak benar gitu. Kalau orang yang benar-benar ada di penjara dan ngalamin apa yang aku alamin, pasti akan kapok. Saya akan mengatur, mengumpulkan uang tersebut untuk mengembalikan kepada pihak KPK. Saya siap tentunya menanggung konsekuensi kehilafan saya itu. Nah, dalam proses penahanan ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan di penyidikan seperti pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, atau kegiatan lain yang dibutuhkan. Kita berharap. Pegiat media sosial Husnul Khotimah turut menyoroti terpidana kasus korupsi Hambalang, Muhammad Nazarudin, yang dulu pernah meminta Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY untuk tak mengganggu anak dan istrinya. Husnul Khotimah mengaitkan hal ini dengan terpidana kasus korupsi Hambalang lainnya, Angelina Sondag, yang mengaku takut membongkar dalang di balik kasusnya karena keselamatan anaknya. Ngeri jangan sampai orang-orang ini berkuasa lagi, demikian kata Husnul Khotimah. Dalam cuitannya, ia membagikan 2 tangkapan layar. Berita pertama berjudul "Pesan Nazar ke SBY, jangan ganggu anak istri saya". Lalu berita kedua berjudul "Demi keselamatan anak, Angelina Sondag takut bongkar siapa dalang sebenarnya kasus Hambalang". Dilansir dari Tempo pada 2011 lalu saat diperiksa dalam kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 25, Nazarudin meminta SBY untuk tidak mengganggu anak dan istrinya. "Saya minta kepada SBY jangan ganggu anak istri saya", demikian kata Nazarudin. Sebagaimana diketahui, Nazarudin saat itu menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 25 di Jakabaring, Palembang. Ketika itu, kuasa hukum Nazar, Otto Cornelis sekaligus juga mengatakan Nazarudin menitipkan pesan untuk SBY. Katanya, Nazar bersedia tidak menyeret Partai Demokrat dalam pusaran kasus Wisma Atlet dan kasus lain, asalkan ada jaminan bahwa istrinya tidak diseret ke pengadilan. "Masukkan saja saya ke penjara asal istri saya tidak apa-apa", demikian ujar Kaligis menirukan ucapan Nazarudin. Adapun baru-baru ini tak lama setelah keluar dari penjara, Angelina Sondag angkat bicara ketika ditanya soal dalang di balik kasus Hambalang dalam acara Rosi di Kompas TV. Opa atau ayah Angelina Sondag mengatakan, "Saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Opa tidak ingin menyebutnya, mengapa NJ tidak menyebutnya dalam persidangan?" tanya Rosi. Sambil meneteskan air mata, Angelina Sondag pun bercerita mengenai ketakutannya atas keselamatan anaknya, Keanu. "Saya takut. Saya berpikir Keanu harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan." Demikian kata Angelina Sondag atau Angie sambil bercucuran air mata. "He's my everything. Aku hanya punya dia." Demikian lanjutnya. Netizen mengungkit kembali pesan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin ke Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Pada 2013 lalu saat diperiksa dalam kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 26, Nazarudin meminta SBY untuk tidak mengganggu anak dan istrinya. "Kode untuk si kebo," kata netizen @Ari Prasetyi, yang mengunggah berita lama berisi pesan Nazarudin ke SBY Minggu 3 April 2022. Dilansir dari berita Tempo tersebut, Nazarudin meminta SBY yang ketika itu masih menjabat sebagai presiden untuk tidak mengganggu anak dan istrinya. "Saya minta kepada SBY jangan ganggu anak istri saya", demikian kata Nazarudin sebelum diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 18 Agustus 2011. Sebagaimana diketahui, Nazarudin saat itu menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 26 di Jakabaring, Palembang. "Ini tidak benar ini", tambah Nazarudin lagi. Nazarudin tak menjelaskan apa maksud dari pernyataannya itu. Ia lebih banyak menunduk ketika memasuki pintu kantor KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Nazar, Otto Cornelis sekaligus usai menemui kliennya mengatakan Nazarudin menitipkan pesan untuk SBY. Isinya, Nazar bersedia tidak menyeret Partai Demokrat dalam pusaran kasus Wisma Atlet dan kasus lain asalkan ada jaminan bahwa istrinya tidak diseret ke pengadilan.
Masukkan saja saya ke penjara asal istri saya tidak apa-apa. Demikian ujar Kaligis menirukan ucapan Nazarudin.